Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan beribadah di hari Minggu yang berbahagia ini, di penghujung bulan Januari 2021 ini. Kita akan dituntun oleh firman Tuhan yang akan menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dengan tema benih yang berkualitas. Selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Minggu yang berbahagia ini kita akan mendengar serta merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Beginilah kata firman Tuhan, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya harus membatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang mengaruh kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula tempat bait suci kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianmu. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana.
Engkau yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku, engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah kita semua, bukan cuma menjadi pendengar saja, tetapi hendaklah kita semua dapat menjadi pelaku firman yang setia. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di penghujung bulan Januari 2021 ini, kita akan dituntun oleh firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18 yang dibingkai dengan tema pemberitaan kita yang diturunkan oleh bidang iman, ajaran, dan ibadah Sinode GPI Papua, yakni benih yang berkualitas. Kiranya akan menuntun kita dalam melanjutkan siarah iman kita bersama Kristus, sehingga menghasilkan benih-benih kekristenan yang berkualitas untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yeremia adalah seorang nabi yang dilahirkan di kampung Anatot yang letaknya kira-kira 5 km di sebelah utara Yerusalem. Ia lahir sekitar tahun 645 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Hilkia yang merupakan anggota keluarga para imam. Adapun arti nama Yeremia dalam bahasa Ibrani yakni Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Pemanggilan Yeremia menjadi nabi berdasarkan suara Tuhan yang datang kepadanya dan meneguhkannya sebagai nabi yang memiliki otoritas dalam menyampaikan nubuat kecaman kepada bangsa Yehuda. Tuhan mengangkat Yeremia atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan juga menanam. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya Yeremia merasa dia tidak pantas untuk menerima tugas ini karena ia masih muda. Ia takut apa yang disampaikan tidak didengarkan oleh umat. Mengingat Bapak Ibu saudara-saudara, pelayanan Yeremia dimulai di tengah oposisi. Orang-orang dari negeri asalnya Anatot, mereka berusaha untuk membunuh dia. Dapat kita lihat dalam Yeremia 11 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kemudian Yoyakim juga menghina dia dan membakar gulungan kitabnya, serta memberikan perintah untuk menangkapnya. Jadi kehidupan sosial Yehuda pada saat itu mengalami kemerosotan. Penindasan terhadap kaum lemah oleh para elit bangsa semakin menjadi-jadi. Penindasan terhadap orang asing, janda, yatim piatu, penumpahan darah, penyembahan berhala, pencurian, perzinaan, dan bahkan mengorbankan anak-anak adalah dosa yang sebenarnya itu dilarang untuk dilakukan, namun secara terang-terangan mereka melakukannya. Dapat kita lihat dalam Yeremia pasal 7 ayat 5 sampai ke 10. Nah, raja membangun istana berdasarkan ketidakadilan dan kelaliman.
kehidupan keagamaan juga tidak jauh berbeda. Istana raja sekaligus dijadikan sebagai tempat peribadatan. Artinya bahwa jika raja yang memimpin saat itu ia tunduk kepada Tuhan, maka bangsa Israel juga akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya, jika raja tidak tunduk kepada Tuhan, maka rakyatnya akan menyembah dewa-dewa Baal. Itulah sebabnya Yeremia terus-menerus mengecam berbagai kejahatan sosial bangsa itu. Bahkan dalam Yeremia 2 ayat 21, Yeremia mengumpamakan Yehuda sebagai pohon anggur liar. Artinya bahwa kemakmuran hanya dinikmati para orang kaya dan pengusaha. Kemakmuran itu pula yang telah mengubah pola hidup mereka dari kesederhanaan dan solidaritas menjadi keserakahan. Nah, di tengah-tengah situasi yang sangat menghimpit umat, Yeremia tampil sebagai nabi yang menyampaikan nubuat Tuhan. Yeremia mengkritik ketidakadilan peribatan kepada para dewa dan lain-lain sebagainya. Mereka mendirikan mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala di samping pohon yang rimbun dan di atas bukit yang tinggi. Dapat dilihat dalam ayatnya yang pertama dan yang kedua. Jadi tindakan mereka ini suatu pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman kepada mereka. Dalam firman-Nya Tuhan mengingatkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Berhala itu pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara sebenarnya tidak mampu untuk menolong mereka. Jadi melalui Yeremia Tuhan ingin menyadarkan Yehuda agar tidak lagi melakukan penyembahan berhala, melainkan kembali ke jalan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberkati mereka jika mereka hidup mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan menaruh harapan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kata mengandalkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar andal yang berarti dapat dipercaya. Kata mengandalkan berarti menaruh kepercayaan, menjamin akan kesanggupan, kekuatan atau kemampuan. Itu berarti bahwa sebagai orang percaya kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Karena hidup kita bergantung kepadanya. Orang percaya harus mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan atau di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mengandalkan Tuhan berarti meletakkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang percaya sudah memiliki dua hal tersebut di atas, yaitu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan, maka menurut Nabi Yeremia dalam perenungan kita di saat ini, mereka akan diberkati. Seperti yang disampaikan dalam ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 yang merupakan fokus perenungan kita di saat ini, yakni diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan,
Jadi fakta bahwa kita diberkati bukanlah alasan atau kesempatan untuk berbuat sekehendak kita, atau malas atau acuh tak acuh dalam kehidupan kekristenan, ataupun hidup sesuka hati, ataupun kesempatan untuk berbuat dosa. Namun kenyataan bahwa Bapak Ibu saudara-saudara kita diberkati memberikan kita kewajiban untuk berjuang sehingga kita layak mendapatkan kebaikan dan kasih-Nya. Kasih dan kemurahan Tuhan itu merupakan pendorong terbesar untuk berusaha makin keras bertumbuh dalam kedewasaan iman, menghasilkan benih kekristenan yang berkualitas, menjadi berkat bagi orang lain. Orang diberkati dengan kehadiran kita, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada orang percaya yang salah beranggapan tentang kekristenan. Mereka menganggap bahwa dengan percaya saja kepada Tuhan itu sudah cukup. Atau dengan hanya tercatat dalam buku registrasi gereja atau tercantum dalam KTP agama Kristen, atau datang beribadah minggu, mengikuti kegiatan rutin gereja, bahkan jika sudah terlibat dalam suatu pelayanan, itu sudah dianggap merupakan pencapaian terbaik sebagai orang Kristen. Semuanya sudah beres dan seat atau tempat sudah tersedia di surga. Namun sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang Tuhan kehendaki setelah kita percaya, kita dibaptis dengan air dan roh, adalah dengan menghasilkan buah yang baik, yang berkualitas. Tema gumulan kita, menghasilkan benih yang berkualitas, mengingatkan kita untuk tetap menampilkan pola hidup Kristiani yang benar-benar berkualitas. Karena Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, melainkan orang Kristen yang selalu menjadi teladan dalam segala hal, baik perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam pertama Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Dengan demikian, sebagai orang percaya, kita perlu menampilkan sosok yang berkualitas, karena kita memancarkan citra dari Kristus. Dengan demikian kita perlu terus-menerus membaharui dan menjaga kualitas iman percaya dan pengharapan kita kepada Kristus. Membaharui dan menjaga kualitas ilmu dan pengetahuan kita. Membaharui dan menjaga kualitas sumber daya manusia kita. Sumber daya alam. Dan memiliki pola hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Bahwa benar Kristus tinggal dan berdiam dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat hidup mengandalkan kekuatan, mengandalkan jabatan, mengandalkan harta, mengandalkan koneksi, keahlian atau pengalaman hidup kita. Kita perlu merendahkan diri kita dan belajar untuk taat sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan mengingatkan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa, yang memiliki otoritas penuh dalam hidup kita.
mengandalkan Tuhan, mengingatkan kita bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Dengan demikian, kalau kita boleh dimungkinkan untuk ada di penghujung bulan Januari 2021 ini, semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita semua. Dengan demikian, kita patut menaikkan nada syukur dan hormat kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Mensyukuri 31 hari penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sambil tetap memohon penyertaan Tuhan dalam memasuki bulan Februari 2021. Biarlah di masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap menaruh harapan dan mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, sambil tetap melakukan tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing kita. Undanglah Tuhan masuk dan bertahta dalam kehidupan kita, dalam seluruh kerja kita, dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita tetap menaati protokol kesehatan COVID-19. Bersama Tuhan, kita bisa melewati badai ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.